يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام، يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين. رب اسقينا غيث عام نافع مبارك دوام، يدوم في كل عام على ما مر السنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. رب احيينا شاكرين وتوفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سول، رب استجب لي أمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل، وفيك ملنا طويل فجد على الطامعين. يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب، واكشف لي كل الكروب، واكفي أذى المؤذين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام، وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ثم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Alhamdulillah. Masih dalam kitab Majmu' karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wasiat beliau untuk kita semuanya. Di sini disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dalam pertemuan lalu kita di sini membahas tentang kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ketulusan juga dan niat yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih
fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang keikhlasan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk fisik amal perbuatan kita, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Kenapa demikian? Sebab sebagaimana yang sering saya katakan, fisik bisa dibuat, fisik ya bisa dipoles, tetapi apakah fisik sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam hati? Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang itu sendiri. Hanya Allah yang tahu dan orang itu sendiri yang tahu. Terkadang fisik boleh bagus, tetapi hati belum tentu sebagus dengan fisiknya. Terkadang atributnya hebat, tetapi dalamannya belum tentu sehebat dengan atribut dan ikhlasnya. Karena itu fisik ya yang nampak itu nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia melihat fisik, manusia nggak melihat hati. Manusia boleh melihat fisik, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hatinya. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu betul apa yang ada di dalam hati kita. Apakah yang kita lakukan sandiwara belaka untuk dilihat manusia atau murni untuk Allah? Itu semuanya ada di dalam hati kita. Kita kalau duduk merenung, kita akan menyadari sekalipun kita bisa bersandiwara dengan fisik kita, tetapi kita nggak bisa berbohong dengan hati. Sekalipun kita bisa berucap indah dengan mulut kita, tetapi tetap kita tahu betul, sadar betul, hati kita, batin kita, hati kita akan berbicara apa adanya. Nggak bisa berdusta, nggak bisa berbohong. Kita nggak memiliki kemampuan untuk berbohong dengan hati kita, nggak bisa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik kita, karena fisik berpotensi untuk kebohongan dan sandiwara. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Orang yang beriman kepada Allah, percaya Allah Tuhannya, percaya Allah Ta'ala Tuhan yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui kha'inatul a'yun, pengkhianatan mata, dan apa yang disembunyikan oleh hati dan dada kita. Allah mengetahui rahasia kita, dan yang lebih halus lagi dari rahasia, kalau kita beriman kepada Allah tentang hal itu, kita percaya kepada Allah tentang hal itu, maka sungguh orang yang beriman kepada Allah akan fokus menghias hati, tempat pandangan Allah. Fisik ngikut, tetapi fokus utamanya, fondasi utamanya adalah hati yang merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat orang yang beriman kepada Allah, sebab dia sadar Tuhan yang maha melihat dan maha mengetahui. Mau dia sembunyi bagaimanapun, dia nggak bisa sembunyi dari pandangan Allah. Mau dia bisa berhias, bersolek diri bagaimanapun, tetapi dia tidak bisa berdusta di hadapan Allah dengan hati. Karena itu dia akan fokus menghias dirinya, membaguskan dirinya. Dan ganjaran dari Allah pun patokannya bukan dengan perbuatan fisik kita. Sebab seperti yang kita katakan, kita tegaskan, fisik bisa dipoles, KW. Seperti barang spare part, ada yang asli, ya. Apa itu yang asli? Fisiknya bagus, dalamannya juga betul-betul bagus, asli. Ada yang KW, bentuk luarnya bagus, tapi kualitasnya
ya nggak bagus. Fisik bisa dibikin, dipoles, dibikin indah. Maka itu ganjaran patokannya bukan kepada fisik yang bagus, tetapi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hakikat dia bagaimana, hatinya, niatnya, ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna malikul limri'in ma nawa. Setiap orang akan diberikan ganjaran oleh Allah atas niat, bukan atas perbuatan fisik. Dikasih contoh pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentang suatu amal ibadah yang sangat agung, yang sangat hebat, amal ibadah yang sangat langka, yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir sahabat, bukan semua sahabat daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini ibadah yang sangat langka dan pahalanya pun agung dan besar. Para pelakunya menjadi orang-orang besar. Apa itu? Nabi di sini ngasih contoh dengan ibadah hebat itu yang berupa hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah yang dilakukan dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi SAW mengatakan, "Faman kana hijrah yang dijadikan contoh oleh Nabi Muhammad. Ibadah yang agung, ibadah yang hebat, ibadah yang langka, yang nggak ada dua, ibadah yang istimewa, yang nggak bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi ya, ini contoh yang Allah berikan, yang Nabi Muhammad berikan, ibadah yang istimewa, yang langka ini, apalagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sekalipun itu hijrah yang hebat, pengorbanan, tetap yang dilihat oleh Allah bukan bentuk fisik hijrah itu sendiri, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Nabi bilang, barang siapa yang berhijrah tujuannya kepada Allah dan kepada Rasul, Allah tahu betul apa tujuan orang ini, dan dia pun tahu ketika dia berhijrah, dia tahu apa yang dia tuju. Apakah itu Allah dan Rasulnya atau selain Allah dan Rasulnya, dia tahu betul. Dia nggak bisa berdusta. Dengan hatinya dia nggak bisa berdusta. Sekalipun itu fisiknya bagus. Tetapi lihat, ketika dia berhijrah, sekalipun itu hijrah, dan hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ambil kabar, maka dia akan mencapai tujuannya, itu Allah dan Rasulnya. Dia mencari ridha Allah, mencari ridha Rasulullah, dia akan mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah. Tetapi apabila dia berhijrah, sekalipun itu hijrah, ibadah yang langka, yang hebat seperti saya katakan, tetapi kalau tujuannya bukan untuk Allah, Allah tahu isi hatinya, dan dia pun tahu apa yang ada di dalam hatinya. Dia tahu apa yang ada di dalam hati, sebab dia nggak bisa berbohong dengan hati. Kalau memang tujuan hijrahnya untuk dunia, untuk wanita, oh saya mau hijrah, di sono perempuannya cakep-cakep kali ya, oh di sono mungkin saya bisa berdagang, bisa menguasai ekonomi, itu tujuan. Sekalipun itu hijrah, ibadah yang hebat, fisiknya wah luar biasa, orang mulai dia hijrah, tapi Allah melihat isi hatinya, dan dia tahu betul apa yang ada di dalam hati. Ini orang tahu betul apa yang ada di dalam hatinya, dia nggak bisa berdusta dengan hati. Maka ambil apa? Ketika dia berhijrah, sekalipun itu ibadah hijrah, dia nggak dapat Allah dan Rasulnya. Yang dia dapat apa yang dia tuju. Yang dia dapat hanya apa yang dia tuju, yaitu dunia, harta, wanita, apapun yang dia tuju, itu yang dia dapat, nggak lebih dari itu. Walaupun fisik bentuk amalannya hebat, Allah nggak lihat. Maka itu
Di dalam suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba qatilin baina safain, Allahu a'lam bihi." Berapa banyak orang yang terbunuh di medan perang. Semua orang mengatakan, "Masya Allah, mati syahid." Ya, terbunuh di medan perang fisabilillah. Tapi kata Nabi Muhammad, enggak, jangan lihat fisiknya. Allah a'lam biniyatnya. Allah tahu apa niatnya dia. Ada orang niatnya bertempur di medan perang, tahu apa? Walaupun bendera yang dikibarkan bendera Islam, tapi dia tahu betul. Orang itu tahu betul isi hatinya. Dia berperang bukan untuk mengibarkan bendera Islam. Untuk apa? Kedudukan, kursi, jabatan, nama besar. Wah, pejuang. Sekalipun dia mati syahid di medan perang, nggak dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang Allah lihat hatinya. Apa yang dituju? Allah bukan. Yang dituju nama besar, yang dituju adalah jabatan, pujian. Ambil kabar, yang dia dapat cuma nama besar dan pujian, tapi ridha Allah tidak. Allah nggak bisa kita tipu, dan diri kita nggak bisa kita tipu. Kita nggak bisa menipu diri kita sendiri. Kita tahu betul kalau kita menipu diri kita. Maka itu Nabi Muhammad bilang, sekalipun itu jihad, sekalipun dia mati di medan perang sebagai syahid, tapi Allah tahu betul niatnya orang. Dan orang itu juga tahu apa yang ada di dalam hati. Maka itu bagusin hati kita. Keluarin dari hati kita itu selain Allah. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau kita cari dari selain Allah? Apa yang mau kita cari? Bukankah kita menyatakan tiada Tuhan selain Allah, nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Kenapa kita masih mencari selain Allah? Kenapa kita masih mencari pujian? Kenapa kita masih mencari nama besar? Kenapa kita masih mencari jabatan dan kedudukan? Bukankah kita mengatakan nggak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Tapi orang yang nggak tulus kepada Allah, dia menyembah kepada selain Allah pada hakikatnya. Menyembah jabatan, menyembah dunia, mengagungkan dunia selain Allah. Apa yang mau kita cari dari selain Allah? Enggak. Orang yang semacam ini orang yang nggak waras, yang nggak punya akal sehat, bahkan keimanan pun bermasalah, cacat pada dirinya. Karena itu tuluskan niat kita. Kita mau bangga dengan ilmu kita. Kita mau bangga dengan sedekahnya kita. Kita mau bangga dengan jihadnya kita. Itu semuanya perbuatan fisik yang dilihat bukan itu. Yang dilihat oleh Allah hati kita. Nabi sendiri bilang di dalam hadis, bagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, Nabi SAW bilang, "Yutabil alim yaumil qiyamah." Didatangkan seorang alim pada hari kiamat dan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tentang anugerah yang Allah janjikan untuk setiap orang yang berilmu. Ketika dia melihat surga, anugerah Allah, karunia yang Allah janjikan untuk orang berilmu, dia mengharap itu nikmat yang luar biasa. Kemudian Allah Ta'ala bilang, "Kamu mau ini?" Dia bilang, "Saya mau ya Allah." "Apa yang kau lakukan untuk mencapai ini?" Dia bilang, "Ya Allah, saya pantas. Saya berilmu, saya nuntut ilmu, saya belajar sampai saya jadi ulama besar. Karena itu, engkau katakan ini, engkau janjikan untuk orang-orang berilmu, ini nikmat surga dan karunia ini. Saya di dunia, saya hidup dengan ilmu, belajar menuntut ilmu sampai saya jadi ulama besar." Allah Ta'ala bilang, "Kadzabta, engkau dusta. Engkau lakukan itu bukan untuk mencari keridhaan, tapi engkau melakukan itu semua menuntut ilmu, belajar agar dikatakan engkau sebagai orang alim, orang berilmu, orang suci, warasatul anbiya, pewaris para nabi yang harus dihormati dan lain sebagainya. Engkau dusta, bukan mencari Allah." Kadzab, katanya Allah, engkau berdusta. Engkau nggak layak mendapatkan ini semua, sebab yang engkau cari bukan aku. Maka saat itu Allah katakan kepada para malaikatnya, "Buang orang ini ke dalam api neraka." Sampai disebutkan bahwasanya yang pertama dibakar di dalam api neraka sebelum penyembah berhala, ulama yang semacam itu. Jadi gak dilihat fisiknya oleh Allah Ta'ala. Fisiknya bagus,
fisiknya bagus, tetapi Allah tahu hati. Demikian juga orang yang berderma juga begitu, nggak dilihat infaknya di jalan Allah, sedekahnya enggak dilihat oleh Allah Ta'ala, tetapi yang dilihat ketulusan hatinya oleh Allah Ta'ala. Enggak, kamu berinfak supaya dibilang dermawan, baik, peduli, dan memang kau dipuji di dunia dengan pujian semacam itu, tapi yang kau cari bukan aku, katanya Allah. Maka saat itu dia dilempar oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka. Gak dilihat sedekahnya oleh Allah Ta'ala, sebab dia gak bersedekah untuk Allah, untuk yang lain. Maka Allah Ta'ala bilang, cari ganjaran dari selain aku, sebab kan kau mencari selain aku, cari. Karena itu ketulusan, keikhlasan kepada Allah itu yang paling penting. Bagusin niat kita. Allah gak lihat kepada fisik kita, Allah gak lihat kepada yang nampak oleh mata manusia, tapi yang dilihat hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad juga begitu. Terkadang kita memuji-muji orang berlebihan, ya, hanya sekedar atas dasar husnudzan, kita nggak tahu isi hatinya, tapi Allah tahu kebobrokan orang tersebut. Betul, kita dituntut untuk husnudzan, berprasangka baik, kita dituntut untuk itu. Tetapi seperti saya katakan, kenyataan yang sesungguhnya Allah yang Maha tahu, dan orang itu sendiri tahu tentang kenyataan itu. Dan orang yang beriman kepada Allah akan berbuat hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Yang sadar dirinya hamba yang lemah, Allah sebagai Tuhannya yang Maha Agung, dia nggak bakal menoleh kepada yang lain. Dia akan menuluskan segala amal perbuatannya untuk Allah SWT. Nggak ada bakalan. Itulah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah, dan itulah yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah jadikan kita bisa fokus dalam memperbaiki hati kita, tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbul Alamin. Itu minimal. Ulama bilang hati dan fisik sama. Ada orang itu fisiknya lebih bagus dari hatinya, ada munafik, nifaq, berwajah dua. Ada orang fisiknya lebih indah daripada hatinya, ada munafik. Ada orang, nah ini yang paling minimal, yang bagus paling minimal nih dia, fisik sama hati sama. Ya. Ada jujur, ini orang yang jujur. Ada orang, ya, yang hatinya lebih bagus daripada fisiknya. Itu orang yang tulus. Itu orang yang tulus. Yang pertama munafik, yang kedua jujur, yang ketiga tulus. Yang pertama itu orang yang fisiknya lebih bagus daripada hatinya. Itu orang munafik. Ada orang yang hati dengan fisiknya sama, itu orang yang jujur. Ada orang yang hatinya jauh lebih bagus daripada fisik, itu orang yang tulus. Kita nggak bisa jadi orang yang tulus, minimal jadi orang yang jujur. Makanya di dalam doa yang diajarkan oleh para habaib kita, para ulama kita, Allahumma ja'al ya sariratuna khairan min alaniyatina wa ja'al alaniyatina salihah. Ya Allah, jadikan hati kami ini lebih baik daripada fisik kami, dan jadikan bentuk fisik kami itu bentuk fisik yang saleh, yang bagus. Yang fisiknya bagus, dalamnya juga lebih bagus. Itu yang terbaik. Ya Rabb, mudah-mudahan kita jadi manusia-manusia mulia semacam ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma warzuqna min ba'di tafarrujan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shadiyan wa la mahruma برحمتك يا ارحم الراحمين ويجود الانورين ويرحم المساكين وذا الجود المتين على هذه النية قناة صالحة جامعة ومحمد الله من جميع النيات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.